Halo anak-anak. Halo Bu. Halo Bu Guru. Bagaimana kabarnya? Baik Bu. Baik Bu. Hujannya Alhamdulillah. deras, dingin. Oh dingin. Kamu pakai jaket apa tidak, Cahya? Biar tidak dingin, biar tidak masuk angin. Ya, Biar Bu. nanti pelajaran IPS bisa semangat ya. Jadi tidak kedinginan gitu ya. Ya, Bu. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas Umul dipimpin berdoanya. Ya Bu. Teman-teman mari kita berdoa seperti biasanya, yang tepuk 1 jari, tepuk 2 jari sampai tepuk 5 jari. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk 1 jari, tepuk 2 jari, tepuk 3 jari, tepuk 4 jari, tepuk 5 jari. Tepuk semua. 1, 2, 3. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Umul sudah Sama-sama Bu berdoa. Guru. Oke. Sebelum saya mulai pembelajaran, ini saya punya yel-yel dulu ya, biar membangkitkan motivasi kalian semua. Jadi biar pelajaran IPS itu tidak ngantuk, tidak bosan ya. Jadi kalau saya ngomong semangat pagi, jawabannya gini, pagi, pagi, pagi. Apa kabarmu hari ini? Fine, aku bisa, pasti bisa. Oke, bisa? Bisa ya? Oke, semangat pagi. Pagi. Apa kabarmu hari ini? Aku bisa. Masih bisa. Aku bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi. Apa kabarmu hari ini? Fine. Aku bisa. Aku bisa. Pasti bisa. Tepuk tangan untuk kita semua. Lanjut lagi ya. Bu Yeti akan menayangkan video materi ya. Di situ nanti kalian amati videonya, setelah itu kalian catat. Nanti ada pertanyaan dari Bu Yeti. Kalau kalian tidak memperhatikan, pasti kalian tidak bisa menjawab pertanyaannya. Oke? Bisa ya, Nana? Bisa Bu. Bisa Bu Guru. Ya. Ini Bu Yeti share dulu ya. Sudah terlihat? Belum Bu. Sudah apa belum? Masih OTW Bu. Masih hitam. Oh, masih hitam. Kasih pemutih dulu biar putih. Sudah? Belum Bu. Yang ada foto ibu loh. Iya, fotonya Bu. So sweet. Itu foto tahun berapa Bu? Oh, itu masih muda saya itu. Sekarang Masih juga masih langsing, muda Bu. ya. Masih langsing. Enggak kelihatan ya videonya. Ditutupin sama Marlis itu paling buka kabelnya. Aduh, ini bentar ya. Saya buka dulu. Paket ibu habis kayaknya tuh. Ini sudah offline loh Bu Yeti ini. Kelihatan? Belum Bu. Wah, ini enggak kelihatan ya. Iya, cuma hitam tok Bu. Bentar ya anak-anak. Siapkan dulu buku tulisnya ya. Biar
Bacaannya dibaca dulu, buku paketnya dibuka halaman 117. Tidak bawa buku paket Bu, cuma bawa ini saja. Wah, Mul. Kok sama kita ya, Mul? Aduh, kok bisa sampai enggak bawa buku sih? Tadi malam Umul enggak belajar ya? Belajar Bu. Tadi sore Belajar. itu tes ke rumah pinjam buku, nggak dibawa, nggak dikembalikan. Bentar ya anak-anak. Sabar ya. Jadi kalau kita jadi siswa yang sabar, nanti masuk surga ya. Oke, sudah kelihatan apa tidak? Tidak Bu. Tidak kelihatan lagi, masih An. Nah ini sudah. Oke. Sudah, Jadi, Bu. oke, dah. Ini tolong diperhatikan. Kalian catat yang penting-penting. Nanti akan Bu Yeti beri pertanyaan dari lewat tayangan ini. Oke? Paham? Oke, sudah? Sudah melihat tayangan ini? Sekarang saya share dulu ya PowerPoint Bu Yeti. Sudah terlihat? Terlihat ya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Nih, saya lanjutkan lagi. Nah, setelah kalian melihat tayangan video, tugas kalian yaitu kalian kan tadi sudah melihat video ya. Nah, yang saya tanyakan apa? Tadi kan ada tentang globalisasi. Lah, sekarang
apa itu globalisasi. Setelah itu faktor penyebab globalisasi dalam video itu apa? Terus dampaknya adanya globalisasi itu apa? Ada yang bisa menjawab dari yang kalian amati videonya? Saya Bu. Siti ya? Iya Bu. Ayo Siti, apa Siti? Globalisasi adalah meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia Bu. Betul ya. Jadi tadi di tayangan yang kalian lihat itu adalah globalisasi adalah meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Nah, oke. Sekarang pertanyaan yang kedua. Faktor penyebab globalisasi ini terdiri dari apa saja? Yuk, siapa yang Ayo, Bu. bisa jawab? Ayo Oke. Bu. Oh ya, tepuk tangan dulu untuk Siti tadi yang udah jawab ya. Oke, sekarang siapa? Ayo Asin. Bu. Ketua kelas. Ayo, apa Mul? Faktor penyebab globalisasi yang pertama adalah ilmu pengetahuan teknologi, yang kedua pasar bebas, yang ketiga migrasi penduduk, dan yang keempat adalah transparansi pers. Oke, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Umul. Jadi ya, faktor penyebab globalisasi ini ada 4. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan teknologi. Yang kedua adalah pasar bebas. Yang ketiga adalah migrasi. Dan yang keempat adalah transparansi pers. Dan terakhir, apa dampak dari adanya globalisasi? Ayo, Cahya. Alhamdulillah sehat Cahya ya, pakai jaket Bu. ya. Biar Apa nggak Cahya? dingin saya jawab Bu. Oh ya, pinter. Apa Cahya? Dampak adanya globalisasi yang pertama, transaksi lebih mudah dan variatif. 2. Pasar tradisional ditinggalkan. 3. Pengangguran meningkat. 4. Kesenjangan meningkat. 5. Kehidupan masyarakat modern. 6. Degradasi budaya. 7. Dekadensi moral. 8. Radikalisme agama. Oke, ini sebenarnya yang tadi Cahya sampaikan betul semuanya. Dampak adanya globalisasi, tetapi sama Cahya tidak difilter dulu. Dampak adanya globalisasi itu ada dampak positifnya. Dampak positifnya apa? Transaksinya lebih mudah dan variatif. Tetapi ada dampak lebih mudah. Yang pertama adalah pasar tradisionalnya ditinggalkan. Orang akan meninggalkan lebih banyak belanja online. Jadi pasarnya sepi. Terus penganggurannya meningkat. Terus adanya kesenjangan yang juga meningkat. Terus ada kehidupan masyarakat yang lebih modern. Itu adalah dampak dari dampak positifnya globalisasi. Kalau sudah modern, apapun semuanya pakai gadget, ya kan? Kamu kemana-mana berpergian pasti tidak akan ketinggalan yang namanya gadget atau HP. Kamu lebih milih ketinggalan HP daripada ketinggalan uang, betul apa tidak? Betul Bu. Oke. Tidak dua-duanya Bu. Yanin tidak dua-duanya. Jadi lebih enak kalau Cahya tadi ngomong lebih enak ketinggalan duit Bu, uang Bu daripada ketinggalan HP karena nanti ceweknya telepon ya Cahya ya. Iya Bu, saya bucin Bu. Oh bucin, enggak boleh ya kamu masih kecil, enggak boleh bucin ya. Terus ada degradasi budaya, itu adalah dampak negatifnya. Degradasi budaya itu apa? Ada yang tahu? Menganggap budayanya itu kuno. Jadi kita beranggapan bahwa budaya kita itu kuno, itu enggak boleh ya. Karena kita harus melestarikan yang namanya budaya. Terus ada dekadensi moral. Apa dekadensi moral itu? Kemerosotan moral. Ya, jadi terus yang terakhir adalah radikalisasi, yaitu aliran keras terutama pada agama. Oke, ya, itu adalah tentang pengertian dari globalisasi.
materi hari ini yaitu ada apa? Nih. Oke, ini ya tadi jawaban-jawaban kalian ya. Nah, sekarang saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran. Ayo, saya tidak dengar suaranya Nelly nih. Nelly masuk apa tidak? Masuk dong, Bu. Oh iya, Bu Yeti lupa. Bu Yeti tidak absen dulu ya. Terlalu semangat Bu Yeti nih. Aduh. Saya hadir ya, Bu. Oke, saya absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk. Eko Bu sama Nathaniel. Eko mana? Kemana Eko? Marlis. Lompat pagar tadi Bu, lompat pagar dia. Aduh, penyakitnya kok kumat lagi nih Eko. Saya harus kunjungan lagi ke rumahnya ini ya. Terus Nathaniel, kemana Nathaniel? Nathaniel pergi sama pacarnya Bu di kelas sebelah. Aduh. Marlis, kamu nggak boleh ikut-ikutan ya? Kalau diajak saya ikut Bu, tapi karena tidak diajak, dia pergi Bu. Oh ya, bagus. Jadi lebih baik kamu nggak perlu diajak, biar kamu tidak ikut tercemar ya. Oke, Iya Ibu saya ya. absen dulu ya. Maaf ya Bu Yeti lupa ini. Nurul hadir? Hadir, Bu. Oh, alhamdulillah. Sehat Nurul? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Dwi hadir? Hadir, Bu. Hadir. Marles? Hadir Ibu. Umul? Hadir. Yanin? Hadir, Bu. Nelly? Hadir, Bu. Siti? Hadir, Bu. Terus siapa lagi? Sudah? Berarti yang tidak hadir hanya Agus Bu, Agus. Oh, Agus izin Agus sama Desma juga izin. Agus itu ada acara keluarga. Desma juga ada acara keluarga ya. Jadi mereka tidak hadir pada saat pembelajaran hari ini ya. Kemarin sudah WA Bu Yeti. Nanti Umul disampaikan kepada sekretaris ya bahwa Agus dan Desma izin. Untuk Eko dan Nathaniel itu alfa ya. Jadi besok saya mau kunjungan ke rumahnya biar tidak pacaran. Terus Eko biar tidak loncat pagar. Oke, saya lanjut lagi ya anak-anak. Oke, ini nanti tujuan pembelajaran kita akan dibacakan oleh Yanin. Ayo Yanin, dibaca Yanin. Iya, Bu. Tujuan pembelajaran pertemuan 1, disajikan gambar peserta didik dapat menganalisis bentuk-bentuk globalisasi bidang budaya dengan baik. 2, disajikan gambar peserta didik dapat menganalisis bentuk-bentuk globalisasi di bidang komunikasi dengan baik. 3, disajikan gambar peserta didik dapat menganalisis bentuk-bentuk globalisasi di bidang ekonomi dengan baik. 4, melalui diskusi, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis melalui media gambar bentuk-bentuk globalisasi di bidang budaya, komunikasi, dan ekonomi dengan baik. Nomor 5, peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang bentuk globalisasi dalam bidang budaya, komunikasi, dan ekonomi. 6, melalui diskusi peserta didik dapat menyajikan laporan hasil analisis dengan baik. Oke, terima kasih Yanin. Jadi tujuan pembelajaran kita nanti Bu Yeti akan beri gambar-gambar ya. Kalian di sana akan menganalisis mana yang bentuk globalisasi bidang budaya, bidang komunikasi, sama bidang ekonomi. Setelah kalian menganalisis, baru nanti kalian akan mempresentasikan ya, sama membuat laporan dulu. Membuat laporan baru nanti kalian mempresentasikan oleh masing-masing ke kelompok. Oke, lanjut ya. Penilaian. Nah, ini adalah penilaian yang Bu Yeti nilai, yaitu teknik penilaian sikap. Yang pertama ada observasi, berarti mulai dari sikap kalian selama kegiatan pembelajaran ini akan Bu Yeti nilai. Terus ada penilaian pengetahuan, ada tes lisan. Nanti saya berikan soal, nanti kalian rebutan siapa yang bisa menjawab ya. Terus ada penilaian keterampilan, ada yaitu tekniknya adalah unjuk kerja.
Oke, setelah itu lanjut lagi. Nah, ini Ibu Yeti bentuk kelompok dulu. Untuk kelompok 1, kelompok 2, sama kelompok 3. Kelompok 1, Dwi, Nathanael, sama Nelly. Berarti ini Nathanael tidak masuk, berarti enggak, hanya 2 orang ya, Dwi sama Nelly. Untuk kelompok 2, Umul, Eko, Nurul. Untuk Eko juga tidak hadir, berarti hanya Umul dan Nurul saja ya. Untuk kelompok 3 ada Marlis, Siti Amidanal, dan Yanin. Oke, paham anak-anak? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Ketua kelompoknya ini kelompok 1 Dwi, kelompok 2 Umul, kelompok 3 Marlis. Ya, Marlis. Iya, Bu. Oke. Sekarang lanjut lagi. Itu ini LKPD kelihatan apa tidak anak-anak? Kelihatan, Bu. Oke. Nah, sekarang kalian baca dulu LKPD yang sudah Ibu bagi melalui grup WA. Di situ bacalah soal dengan teliti untuk memahami maksud dan tujuan sosial dan tujuan soal. Yang kedua, diskusikan dengan anggota di dalam kelompokmu. Nanti tulis jawaban hasil diskusi dalam kotak jawaban yang sudah disediakan. Yang keempat, tulis sumber rujukan dari setiap jawaban kelompokmu. Pertanyaan yang pertama adalah jelaskan pengertian dari globalisasi. Oke, itu soal yang pertama. Soal yang kedua, amati gambar berikut ini. Itu ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, sama gambar 4. Nah, nanti kalian harus menjelaskan bentuk globalisasi di bidang ekonomi budaya dan ditunjuk oleh nomor berapa, serta berikan penjelasannya. Yang keempat, berikan rujukan. Jadi nanti kamu mencari rujukannya dari mana, itu nanti kamu tulis di LK. LK-nya seperti ini anak-anak. Bentar ya. Itu secara garis besarnya. Oke. Yang di grup WA kalian kayak gini enggak? Nah, ini ya. Bentuknya kolom-kolom gini ya. Iya, Bu. Oke, nanti gambar itu kalian tempelkan. Kalau kamu milih gambar 1, contoh gambar 1 seandainya gambarnya bentuk globalisasi ekonomi, kamu tempel di gambar di kolomnya ekonomi. Nanti kasih penjelasan ya. Kasih nomor berapa. Oke, paham dari sini? Paham, Bu. Nanti ada satu gambar yang tidak terpakai. Itu jangan dibuat kacang loh ya. Iya, Bu. Oke, paham. Yuk, silakan gabung dengan kelompok-kelompok kalian. Yuk saling kerjasama. Waktunya Bu Yeti beri 10 menit untuk mengerjakan 3. Yanin, gimana? Bisa? Bu, masih membaca. Oke, pinter. Nelly, cantik. Ibu nih pinter aja bilang-bilang cantik. Ya, Dwi. Biar kamu kan semangat ya. Iya, Pak Ketua, Pak Dwi. Iya, Bu. Nah, nanti gini, untuk nomor 1 yang presentasi kelompok 1, untuk nomor 2 yang presentasi kelompok 2, untuk nomor 3 yang presentasi kelompok 3. Jadi adil kan? Jadi nanti tidak rebutan ya. Untuk yang maju nanti terserah mau ketua kelompok, mau anggota, enggak apa-apa. Siapa yang siap, yang ditunjuk oleh kelompoknya ya. Umul?
Bisa Umul? Nurul, gimana Nurul? Kok kayaknya pusing? Bu, nggak tahu jawab apa. Nah, ayo coba sambil dibuka bukunya halaman 117 mengenai bentuk-bentuk globalisasi. Iya Nelly. Berarti kami kelompok 1 jawabnya nomor 1 aja yang pengertian globalisasi kan, Bu? Loh, bukan. Jadi nanti ya itu apa? Kelompok biasa, bisa saja kelompok yang lain. Itu yang nomor 3 itu kamu nanti menganalisisnya. Oh, yang gambarnya, nomor Bu. 1. Iya, gambarnya. Aja, baiklah, Bu. Nanti kalau kelompok yang banyak menjawab, nanti Ibu kasih poin plus. Ya. Jangan lupa sambil dibuka buku paketnya halaman 117. Di situ banyak sekali materi-materi yang bisa dijadikan referensi. Ya. Terus sama bahan ajarnya sudah Ibu bagikan di WA, itu bisa dibaca ya. Dwi, kamu tidur jam berapa, Dwi? Kok ngantuk? Jam 12, Bu. Tugasnya banyak, Bu, mengerjakan tugas. Oh, Dwi, jangan. Dwi, nanti kamu yang bacain ya. Ya, Aku yang cariin jawabannya. Harus saling kerjasama loh ya. Iya, ini kerjasamanya, Bu. Saya yang cari, Dwi yang baca. Nanti Nelly juga baca. Jangan kerja saja ya. nggak apa-apa, Bu. Sudah selesai semua? Sudah ya. Sudah, Bu. Ya, yuk. Siapa yang mau jawab soal yang nomor 1? Kelompok siapa? Kelompok 2. Kelompok 2, berarti golongannya Umul. Umul, Nurul. Ayo siapa yang baca dulu? Saya, Bu. Umul lagi izin, Bu. Dia lagi sakit Umul. perut, Bu. Sakit perut Umul ya. Yuk dibaca Nurul. Pengertian globalisasi ya, Bu. Iya. Globalisasi adalah meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Begitu, Bu. Oke, itu jawabannya Nurul. Ya. Apa ada yang beda dari kelompok lain? Sama, Bu. Oh, sama. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, sekarang pertanyaan yang nomor 3. Kan nomor 2 kan hanya amati ya, hanya kalian lihat. Sekarang nomor 3. Nomor 3, jelaskan bentuk globalisasi di bidang ekonomi, komunikasi, budaya. Yuk, siapa yang bisa menjawab sekarang? Tadi kan sudah Bu Yeti bagi ya, kelompok 1 itu yang ekonomi, ayo diwakili siapa? Saya, Nelly Bu. apa Dwi? Oh, Dari kelompok 3. kelompok 3 dulu apa? Kelompok Ibu. 1 dulu. Tadi kelompok 1, Bu. Dulu, Oke, Bu. ini aja, enggak apa-apa wes. Siti dulu kan, berarti Siti nanti yang langsung gambar tabel nomor 3 ya, berarti komunikasi. Oke? Iya, Yuk, Bu. lanjut Siti. Oke. Yuk lanjut Siti. Ini yang jawab nomor 1 atau nomor 3, Bu? Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3 itu komunikasi ya, Bu ya. Jadi itu Ya. gambarnya nomor 2. Untuk penjelasannya, gambar nomor 2 itu termasuk bentuk globalisasi komunikasi. Pada saat pandemi COVID, agar pembelajaran tetap berlangsung, penggunaan pembelajaran mode daring atau dalam jaringan diberlakukan agar siswa-siswi tetap memperoleh pendidikan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi, Bu. Betul. Tepuk tangan dulu untuk kelompok
ketiga, ada jawaban lagi atau enggak setuju karena gambarnya Bu bukan nomor 2 Bu, melainkan nomor 1. Ada? Ada apa tidak? Tidak. Oh tidak. Kenapa gambar nomor 1 itu kok tidak dikatakan komunikasi? Ada yang tahu? Karena itu ada orang berbelanja di supermarket, Bu. Loh, nomor 1, gambar nomor 1 apa yuk? Karena tidak sedang interaksi Bu dengan itu. Oh, itu penggunaan apa, Bu? Oke, Laptop, ya. Bu. Ya, jadi itu kan sudah Bu Yeti kasih keterangan di gambar nomor 1 itu adalah siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Tekung telah melaksanakan ANBK. Jadi itu bukan termasuk di komunikasi. Tidak ada kontak sosial ya, tidak ada komunikasi antara satu dengan yang lain atau antara laptop dengan orangnya itu mengerjakan tugas ya. Oke, lanjut. Untuk ini kelompok 1 apa kelompok 2 dulu yang baca? Mama udah cukup. 1 Bu. Oke, yuk Dwi, dibaca Dwi. Nelly aja Bu. Oh Nelly. Yang Ayo, mana, Nelly. Bu? Gambar nomor? Dwi, kita tadi gambar nomor berapa, Dwi? Ekonomi, yang ekonomi. Ekonomi. Yang Ya, Bu, ekonomi. saya lihat, Bu, sebentar di grup ya gambarnya, Bu. Itu gambar orang aktivitas kegiatannya sedang berbelanja di supermarket, Bu. Bentuk globalisasi ekonomi karena sekarang orang-orang kalau misalnya berbelanja itu tidak lagi hanya ada produk-produk lokal, Bu, sudah ada produk-produk luaran, Bu. Barang-barangnya bisa diimpor gitu loh, Bu. Jadi ada globalisasi dalam bidang ekonominya, Bu. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, betul ya. Jadi gambar supermarket itu termasuk bentuk globalisasi ekonomi karena di situ ada aktivitas dari masyarakat, terutama adalah sedang berbelanja atau mencukupi kebutuhan. Oke, lanjut lagi ke kelompok 2. Ayo, golongannya Umul atau Nurul yang membacakan hasil presentasinya. Hasil laporan, ayo. Kan sudah Bu. Baca yang mana Bu? Nomor berapa Bu? Berarti kan poinnya tambah lagi untuk Nurul. Oh iya. Siap. Ah. Nomor berapa Bu? Nomor 2 yang budaya. Oh, nomor 2. Itu kan gambar budaya ya Bu. Ada reog, Terus terus lagi? ada tarian. Ya. Jadi bentuk globalisasi budaya yang ada di Indonesia yaitu kesenian reog, tari yang harus tetap kita lestarikan Bu. Sehingga itu memperkaya budaya. Jadi tidak tergeser dengan budaya barat Bu. Begitu menurut kelompok kami Bu. Oke, betul sekali. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus melestarikan budaya kita. Seperti Cahya ya. Cahya itu ahli dalam bidang apa? Dalang dia, Bu. Dia suka dalang layang, Bu. ya. Lah. Nelly juga bisa Bu. Oke. Kita Dia suka jago, lagi Bu. Bu. Coba, ya. coba dia praktekkan tuh, Bu. Dia mulai tuh tengok, Bu. Ya. Ya, jadi Dia nanti mau jadi dalang. Cahya katanya. itu sekarang lagi menggeluti yang namanya bidang kesenian dalang ya. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia harus tetap melestarikan meskipun kayak K-pop lah, kayak Umul itu kan suka K-pop, apalagi suka Song Joong Ki ya. Terus lah jadi EXO meskipun Bu, EXO. oh EXO. Macam-macam itu Nurul itu yang suka EXO lah. Jadi kita meskipun ada budaya barat tetapi harus tetap mencintai budaya kita sendiri. Oke anak-anak ya, paham ya? Dari sini ada yang ditanyakan? Ada apa tidak? Ayo tentang materi kita. Cukup Bu. Cukup, tidak ada yang tanyakan. Enggak Bu.
Tadi kan sudah mengerjakan LKPD ya. Tadi sudah mengamati gambar yaitu bentuk-bentuk globalisasi. Nah, sekarang kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini apa? Ya, kesimpulannya apa? Tadi kan kamu sudah melihat video, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di video, terus kamu sudah mengerjakan LKPD. Berarti apa yang kita dapat simpulkan dari materi kita hari ini? Kita belajar mengenai globalisasi, Bu. Oke, kita belajar mengenai globalisasi. Terus nih, apa lagi? Mengenai globalisasi, Bu. Apa? Ada pengaruh-pengaruhnya. bentuk globalisasi, Oh, Bu. bentuk-bentuk globalisasi. Tadi bentuk-bentuk globalisasi ada apa saja? Ada ekonomi, budaya, dan komunikasi. Pinter. Tepuk tangan dulu untuk Siti. Oke, ya. Jadi, nih kesimpulan kita adalah yaitu bentuk-bentuk globalisasi ada tiga. Ada tiga. Yang pertama ada globalisasi bidang Budaya. ya, apa bidang budaya? Suatu proses perubahan nilai dan norma, ide, pemikiran yang sifatnya menyeluruh yang terjadi melalui proses interaksi dan komunikasi antar individu-individu dalam lintas batas negara, yang mana proses perubahan tersebut terjadi secara intens dan tanpa sekat. Yuk, yang kedua Nelly dibaca dulu. Oh, saya Istilahnya. Yang kedua, Globalisasi. bentuknya itu globalisasi dalam bidang ekonomi, yaitu semakin mudahnya orang di dunia dalam bertukar pesan dan melakukan komunikasi dengan orang-orang di berbagai penjuru dunia secara langsung dan dalam waktu cepat. Ah, Nelly tidak konsentrasi. Tadi ngomongnya ekonomi. Itu adalah bidang apa, Nana? Komunikasi. Komunikasi. Bu. Iya. Berarti ini Nelly ngantuk. Nelly ngantuk ya. Jadi tadi ngomongnya komunikasi loh. Tak baca lagi, Ibu. Loh. Maaf Bu, maaf Bu. Ya, terus ayo yang Marlis, bidang ekonomi dibaca Marlis. Globalisasi bidang ekonomi adalah suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini yang dapat kita simpulkan yaitu bentuk-bentuk globalisasi terdiri dari tiga. Yang pertama, globalisasi bidang budaya, bidang komunikasi, dan bidang ekonomi. Oke, lanjut ya. Sekarang untuk mengukur pemahaman kalian, Ibu ada tes untuk kalian. Jadi nanti siapa yang bisa silakan langsung raise hand ya. Oke. Baik, Bu. Oke, yuk dibaca dulu. Iya, Bu. Saya beri waktu 2 detik. Bisa? Oh, enggak bisa ya. Yuk, apa? Yuk, siapa yang bisa? 5 menit aja, yuk. Mengapa kesenian tradisional Indonesia terdesak oleh kesenian Barat? Karena Bu, Oke. angkat tangan ya, Bu. Angkat tangan. Ini yang pertama ini siapa dulu ya? Nurul. Pertama Nurul. Ayo Nurul dibaca. Mau jawab soal nomor 1 apa nomor 2? Saya nomor 1, Bu. Nomor 1. Oke, silakan dijawab. Karena munculnya budaya barat, Bu. Opa-opa ganteng dari Korea, Bu. Jadi tergeserlah budaya kesenian tradisional Indonesia, Bu. Oke. Mengapa kesenian tradisional ini terdesak? Selain jawaban itu apa? Apa ada lagi? Sudah, Bu, kalau menurut saya, Bu. Oh, sudah. Yang lainnya? Ada lagi? Karena kalau menurut Nurul ada opa-opa ganteng, Bu. Terus, Dwi? Apa? Siapa lagi yang mau jawab soal nomor 1? Yuk, apa ada jawaban lagi? Sudah, Bu. Sama, Bu.
Oh, karena ada opa-opa ganteng juga. Iya, Bu. Ya. Oke, yang paling tepat ya anak-anak, mengapa kesenian tradisional Indonesia terdesak oleh kesenian barat? Alasannya apa? Karena semakin majunya teknologi informasi, jadi untuk mengakses opa-opa ganteng itu sangat mudah. Ya, sehingga masyarakat itu banyak terpengaruh oleh kesenian kesenian barat yang dianggap lebih modern, lebih maju. Mereka menganggap bahwa budayanya itu kuno, itu enggak boleh ya. Jadi kalian tetap harus yang namanya melestarikan budaya kita, yaitu budaya Indonesia, ya kesenian Indonesia. Oke, yang kedua, yuk jelaskan pendapatmu tentang upaya dan sikap yang tepat sebagai seorang pelajar dalam menghadapi globalisasi namun tetap mengedepankan kehidupan bangsa yang luhur. Yuk siapa yang mau jawab? Nanti saya, Marles, ayo Marles. Baik Bu, sebagai pelajar untuk menghadapi globalisasi namun tetap mengedepankan kehidupan bangsa yang luhur, kita tidak boleh main game online Bu. Oh, enggak boleh main game online. Iya, Terus? karena kalau main game online, kita nanti game-gamenya yang dulu-dulu, main petak umpet, semuanya hilang Bu. Jadi tidak boleh main game online. Berarti Ya. kamu jangan main FF, Marlis. Saya tidak main FF, Bu Nurul. Saya main Mobile Legends. Enggak boleh main ML, ya. Mobile Ya, Bu, Legend ya. ya. Nah, gini. Sebagai pelajar, tepuk tangan dulu untuk Marlis dulu. Nah, nanti dapat poin tambahan. Ini saya luruskan lagi ya Marlis. Sebagai pelajar untuk menghadapi globalisasi, yaitu kita harus selektif menerima segala yang namanya pengaruh dari dunia luar. Jadi sebagai seorang pelajar ini harus selektif, harus bisa memilih. Kalau main game enggak apa-apa, asalkan tahu waktu ya Marlis. Jadi enggak boleh mulai dari pagi sampai malam main game saja. Nanti matamu julid. Ya, nanti matamu keluar loh ya. Kalau kamu sering main Biasanya game. diajak Eko Bu, biasanya diajak Eko. Harus ditolak secara halus. Eko, saya mau bantu mama Eko di dapur. Ya gitu ya. Jadi biar kamu enggak main game terus. Iya, Untuk Nurul juga sama, enggak boleh lihat opa-opa saja ya. Lihat oma-oma juga. Tapi Bu, kita kan enggak boleh bohong Ibu. Masa bohong sama teman? Loh, ya nanti gini. Kamu kan ngomong kalau bantu mama. Ya juga harus bantu mama, enggak boleh bohong. Jadi nomor 1 tetap bantu. Tapi Bu, kalau nanti saya tolak Ya, ajakan kenapa? Eko, nanti sampai di sekolah Eko ngebully saya Bu. Ya tinggal lapor sama Bu Yeti, nanti saya beri hadiah Eko ya, biar tidak mengganggu Marlis. Oke? Iya Ibu. Ya, oke. Lanjut lagi ya. Jadi dari sini Bu Yeti tahu untuk pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian baca mengenai bentuk-bentuk globalisasi, yaitu globalisasi bidang apa? Ilmu pengetahuan dan teknologi sama transportasi. Nah, pesan dari Ibu 1, budaya kita itu indah. Budaya kita itu harus kita sendiri yang melestarikan. Sebagai pelajar, jangan hanya menyukai budaya orang barat saja, tetapi coba cintai budaya kita. Dengan cara apa? 1, pada saat kalian berangkat sekolah, jangan lupa untuk mencium tangan kedua orang tua. Ya, karena itu adalah salah satu bentuk budaya yang harus tetap kita lestarikan. Dan juga itu salah satu bentuk sopan kita kepada orang tua. Dari sini ada yang tanyakan anak-anak?
Ada apa tidak? Tidak, Bu. Tidak ada, Tidak. Bu. Saya tanya dulu. Yanin, gimana perasaannya setelah belajar IPS? Senang, Bu. Alhamdulillah. Terus apalagi? Senang aja. Saya jadi tahu bentuk-bentuk globalisasi tadi, ada globalisasi ekonomi, komunikasi, sama apa ya, Bu, lupa. Budaya. Budaya. Oke. Besok jangan lupa lagi ya, harus tetap diingat. Oke. Ya, jadi itu aja yang perlu Ibu sampaikan. Ayo Umul berdoa dulu sebelum Bu Yeti akhiri pembelajaran. Ya Bu, teman-teman, sebelum pelajaran berakhir, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa bisa diakhiri. Sampai ketemu minggu depan ya anak-anak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu.